Selamat sore, perkenalkan nama saya Devin Cestri Esther Samau dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Nusantara Kupang. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, bayi sebaiknya dalam keadaan telanjang di bawah lampu sorot sehingga bayi tidak mudah kehilangan panas, atau lepaskan pakaian hanya pada daerah yang diperiksa saja. Yang kedua, lakukan prosedur secara berurutan dari kepala ke kaki, atau lakukan prosedur yang memerlukan observasi ketat terlebih dahulu seperti paru, jantung, dan abdomen. Langkah dan tindakan: pertama, persiapan alat. Persiapan alat dimulai dari tempat tidur pemeriksa. Tempat tidur pemeriksa harus rata dan dialasi dengan kain. Yang kedua, lampu sorot. Yang ketiga, stetoskop. Yang keempat, termometer. Yang kelima, pita atau metlin. Yang kelima, pita meter atau metlin, atau yang disebut juga ruler. Yang keenam, timbangan bayi dialasi dengan kain. Mengapa dialasi dengan kain? Karena untuk mencegah kehilangan panas pada bayi baru lahir. Yang ketujuh, sarung tangan di dalam baki steril. Yang kedelapan, senter atau pen light. Yang kesepuluh, air DTT. 11, kapas DTT. 12, bengkok. Kasa steril. Spuit 1 cc. Vitamin K. Jika dalam ampul terdapat 1 ml dalam 10 mg vitamin K, maka yang diambil sebanyak 0,1 ml. Tapi jika 1 ml dalam 2 mg vitamin K, yang diambil sebanyak 0,5 ml. Yang ke-15 adalah salep mata atau oksitetrasiklin. Yang ke-16, pakaian bayi yang terdiri dari kain bedong, topi, sarung tangan, sarung kaki, popok, baju. 17, APD yang terdiri dari masker, celemek, topi. Yang ke-18 adalah larutan klorin 0,5% untuk alat dan handscoon. Tempat sampah medis dan non medis. Sampah medis dan non medis. Tempat sampah alat tajam. Tempat pakaian kotor bayi. Langkah yang berikut adalah persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan yang pertama adalah menutup pintu dan jendela, mematikan AC atau kipas angin, memasang sampiran sesuai dengan kondisi lingkungan. Langkah yang berikut adalah persiapan diri. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan secara ergonomis. Menyalakan lampu sorot. Jarak lampu sorot dan bayi kurang lebih 60 cm. Yang kedua, alasi tempat tidur pemeriksa dengan kain dengan kondisi tepat, nyaman untuk BBL. Biar begitu lah.
Yang kedua, alasi tempat tidur pasien dengan kain. Kondisikan tempat nyaman untuk bayi baru lahir. Yang ketiga, dekatkan troli. Dekatkan troli dengan meja pemeriksa. Yang keempat, buka semua penutup dari alat-alat yang akan digunakan. Yang berikut, buka pembungkus fluid 1 cc, masukkan ke dalam baki steril yang terdapat sarung tangan. Dan isi ke dalam baki steril yang berisi sarung tangan atau handscoon. Yang berikut, letakkan ampul Neoka menggunakan pembungkus fluid tadi. Buang pembungkus fluid pada tempat sampah non-medis atau non-infeksius. Yang berikut, pakai APD, celemek, topi, dan masker. APD yang pertama adalah celemek. Periksa apakah terdapat lubang pada vagina dan uretra atau tidak. Periksa apakah ada tanda. Yang kedua adalah topi. Amati pada labia, apakah labia mayora telah menutupi labia minora. Yang terakhir adalah masker. Langkah yang berikut adalah mencuci tangan 7 langkah. Buka keran, membasahi tangan, pakai sabun. Langkah yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6. Yang berikut, periksa spina. Bilas dengan air yang mengalir. Matikan keran dengan siku. Yang berikut, ambil sarung tangan menggunakan korentang. Yang berikut, periksa anus dan rektum. Pakai sarung tangan bagian kanan. Periksa apakah terdapat lubang anus atau tidak. Maka yang berikut adalah tangan kanan yang memakai handscoon atau sarung tangan memegang fluid 1 cc. Tangan kiri yang tidak menggunakan sarung tangan memegang ampul vitamin K. Berikut isap vitamin K sebanyak 0,5 ml. Yang berikut, penyuntikan vitamin K1.
Masukkan spuit yang berisi vitamin K ke dalam baki steril. Kemudian ambil sarung tangan dengan tangan yang memakai handscoon. Langkah yang berikut adalah melakukan informed consent. Sore Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Sri. Tadi kan Ibu sudah melahirkan 1 jam yang lalu. Adanya juga sudah sama Ibu. Terus adanya di atas dada Ibu itu namanya inisiasi menyusui dini. Dan sekarang ini saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki pada bayi. Selesai pemeriksaan, saya akan menyuntik vitamin K. Vitamin K itu untuk mencegah pendarahan pada bayi baru lahir. Setelah itu, nanti saya akan memberikan imunisasi awal, yaitu HB0. Ini saya minta izin untuk ambil bayinya, bisa Ibu? Langkah yang berikut melakukan pemeriksaan keadaan umum pada bayi. Yang pertama, letakkan bayi pada meja pemeriksa kurang lebih 60 cm. Langkah yang berikut adalah mengkaji keadaan umum bayi secara keseluruhan. Yang pertama, bibir atau kulit bayi apakah berwarna merah, merah muda atau biru. Yang kedua, ukur panjang bayi menggunakan alat pengukur panjang badan, menggunakan Medline atau infant ruler dari kepala sampai tumit dengan kaki atau badan bayi diluruskan. Yang berikut, apakah ekstremitas bayi dapat bergerak bebas atau fleksi? Yang berikut, bayi bernapas atau menangis tanpa dengkuran atau tarikan dada. Langkah yang berikut adalah pengukuran antropometri. Yang berikut, melakukan penimbangan berat badan. BB normal adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Normal panjang badan 48 sampai 52 cm. Yang berikut, pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama, pemeriksaan suhu bayi. Pemeriksaan suhu bayi dilakukan di aksila 5 sampai 10 menit.
Suhu normal pada bayi baru lahir adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Pemantauan denyut jantung bayi. Denyut jantung bayi normal adalah 120 sampai 160 kali per menit. Langkah yang berikut pemantauan pernapasan bayi. Yang pertama, menghitung pernapasan bayi selama 1 menit penuh menggunakan jarum yang terdapat jarum jam. Pernapasan normal bayi adalah 40 sampai 60 kali per menit. Langkah berikutnya yaitu pemeriksaan hand to tooth. Melakukan pemeriksaan kepala, lihat dan raba bagian kepala. Perhatikan adanya kelainan kongenital seperti anencefali, mikrosefali, suksedenum, sepal hematoma, raba sepanjang garis sutura dan fontanel. Apakah ukuran dan tampilannya normal? Raba sutura untuk memastikan ada tidaknya molase atau tulang tengkorak yang menumpuk pada saat lahir. Yang berikut pengukuran lingkar kepala. Mengukur kepala bayi dengan bagian belakang kepala yang menonjol melewati dahi, menutupi alis, di atas kedua telinga. Tarik pita ukur dan baca angka pertemuan dengan angka 0 pada pita ukur. Normal lingkar kepala 33 sampai 37 cm. Langkah yang berikutnya melakukan pemeriksaan mata. Inspeksi apakah mata simetris atau tidak. Membersihkan mata dengan kapas DTT. Kaji event blink reflex, yaitu refleks gerakan seperti menutup dan mengejap mata jika bayi terkena sinar matahari atau hembusan angin. Matanya akan menutup atau dia akan mengejap matanya. Periksa mata menggunakan senter atau pen light. Langkah yang berikutnya adalah pemeriksaan telinga. Periksa dan pastikan jumlah telinga. Periksa hubungan mata dan telinga apakah sejajar atau tidak. Bunyikan bel atau suara. Apabila terjadi refleks terkejut, maka pendengarannya baik. Kemudian apabila tidak terjadi refleks
maka kemungkinan terjadi gangguan pada pendengaran. Lihat apakah ada pengeluaran pada kedua telinga atau tidak menggunakan penlight atau senter. Langkah yang berikutnya adalah pemeriksaan hidung. Bayi harus bernapas dengan hidung. Periksa adanya sekret atau tidak menggunakan senter atau penlight. Periksa adanya pernapasan cuping hidung atau hidung kembang kempis. Langkah yang berikut melakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Kaji bentuk bibir apakah simetris atau tidak. Perhatikan daerah mulut dan bibir apakah ada kelainan seperti labiokisis, atau periksa pada langit-langit bayi menggunakan senter apakah ada palatokisis atau labiopalatokisis. Perhatikan apakah ada atau tidak bercak putih pada gusi maupun platum. Kaji refleks rooting, mencari puting susu, refleks sucking, mengisap. Ini dapat ternilai ketika bayi menyusui. Dan refleks swallowing atau menelan. Ini dapat dilihat ketika bayi menyusui. Langkah yang berikutnya melakukan pemeriksaan leher. Apakah leher simetris atau tidak. Lakukan perabaan atau palpasi untuk mengidentifikasi adanya pembengkakan pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis. Periksa refleks tonic neck dengan saat kepala bayi digerakkan ke samping, lengan pada sisi tersebut akan lurus dan lengan yang berlawanan akan menekuk. Langkah yang berikutnya melakukan pemeriksaan dada. Lihat bentuk dada simetris atau tidak. Lihat pernapasan dada pada dinding. Lihat pernapasan pada dinding dada dan perut. Pastikan tidak ada retraksi dinding dada. Saat bernapas, dada bayi tertarik ke dalam. Yang berikut, mengukur lingkar dada. Pengukuran dilakukan dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Pengukuran dilakukan melalui kedua puting susu. Normal lingkar pada dada adalah 30-33 cm. Yang berikut pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Periksa kesimetrisan kedua tangan. Kedua lengan sama panjang, periksa dengan cara meluruskan kedua lengan ke bawah.
Periksa jumlah jari, perhatikan adanya polidaktil, jari lebih atau sindaktil, jari-jari lengket atau merapat. Kaji refleks Moro dan kemungkinan adanya fraktur dengan cara menepuk tangan atau menekan meja pemeriksa. Kemudian bayi akan mengembangkan tangannya ke samping dan melebarkan jari-jarinya. Kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ingin memeluk seseorang. Yang berikut, kaji refleks palmar grasping atau menggenggam. Caranya, kita meletakkan jari kita pada telapak tangan bayi. Jari-jari bayi akan menggenggam dengan kuat tangan kita. Yang berikutnya, pemeriksaan abdomen. Amati tali pusat, apakah ada perdarahan atau tidak. Apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Palpasi abdomen untuk memeriksa adanya massa. Yang berikut, memeriksa genitalia. Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah BAK. Selamat pagi Ibu. Apakah bayi sudah BAK? Terima kasih Ibu. Jika bayi laki-laki, pastikan terdapat lubang pada uretra atau ujung penis. Raba skrotum, apakah jumlah testis ada 2 dan sudah turun di skrotum? Ya. Jika bayi perempuan, periksa apakah terdapat lubang pada vagina dan uretra atau tidak. Apakah ada pengeluaran pada vagina atau tidak? Amati pada labia, apakah labia mayora telah menutupi labia minora. Langkah yang berikutnya adalah pemeriksaan tungkai dan kaki. Periksa kesimetrisan tungkai dan kaki. Periksa panjang kedua kaki dengan meluruskan keduanya dan bandingkan. Hitung jumlah jari-jari kaki apakah lengkap atau tidak. Apakah kaki bergerak secara aktif atau tidak? Mengkaji refleks Babinski dengan mengusap atau menekan bagian jempol sepanjang tepi terluar dimulai dari tumit kemudian jari-jari membuka. Yang berikut, periksa spinal atau punggung. Periksa spinal atau punggung dengan cara menekukkan bayi atau memiringkan bayi. Cari adanya tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida atau adanya cekukan pada punggung bayi atau benjolan.
Yang berikut, periksa anus dan rektum. Periksa apakah terdapat lubang pada anus atau adanya kelainan atresia ani. Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah BAB atau normalnya bayi telah BAB dalam 24 jam pertama setelah lahir. Langkah yang berikut, pemeriksaan kulit. Apakah ada vernix? Jika ada, jangan dibersihkan. Periksa adanya bercak atau bercak salmon berwarna merah terang atau tanda lahir dan bercak Mongol. Yang berikut, pemberian salep mata, vitamin K, dan imunisasi awal. Oleskan salep mata oksitetrasiklin 1%. Tarik kelopak mata bagian bawah ke arah bawah. Yang berikutnya, suntikan vitamin K 1 mg secara IM pada paha kiri anterolateral. Pemberian vitamin K berfungsi untuk mencegah perdarahan pada bayi baru lahir. 1 jam setelah vitamin K disuntikan, dilanjutkan dengan imunisasi HB0. Sebelum kita memasukkan atau menyuntik pada paha kiri bayi, kita inspeksi dulu. Kalau ada pengeluaran darah, sebaiknya jangan dilakukan. Tetapi kalau tidak, berarti kita memasukkan obat vitamin K pada bayi. Setelah tindakan dan pemeriksaan, langkah selanjutnya merapikan bayi, mengganti pakaian bayi, dan memberikan pada keluarganya.
Setelah merapikan dan memakai pakaian bayi, sebaiknya kain kotor bayi ditaruh pada kom pakaian kotor bayi. Selamat pagi Ibu. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan pada bayi. Terus bayi dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal. Nanti saya berikan bayinya kepada Ibu. Nanti bayi sama-sama dengan Ibu. Kalau ada tanda-tanda bahaya seperti kejang, suhu badan bayi terasa dingin, tidak mau menyusui, napas cepat, kurang dari 60 kali per menit, pusat merah, tidak BAB dan BAK selama 24 jam. Nanti Ibu tolong beritahukan kepada petugas kesehatan. Saya kasih bayinya kepada Ibu ya. Terima kasih Ibu. Permisi Ibu, saya ada pemeriksaan selanjutnya. Saya permisi ya Ibu, terima kasih. Selanjutnya adalah membereskan alat dan bahan yang telah digunakan. Langkah selanjutnya adalah membuka APD, melepaskan sarung tangan, lalu mencuci tangan dengan air dan mengeringkan dengan handuk bersih. Selanjutnya mencuci tangan 7 langkah. Hidupkan air, pakai sabun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bilas dengan air yang mengalir. Selanjutnya mendokumentasikan tindakan yang dilakukan.